Kebongkar, demo 212 gulingkan Ahok disponsori ACT, Wasekjen PA 212 langsung buru-buru cuci tangan, munafik. Ya, jadi kan memang lembaga-lembaga ini saya yakinkan namanya kita dididik Islam ini harus husnudzon terhadap apa yang kita percayakan gitu. Juga jangan mengedepankan daripada suudzon dulu. Artinya kalau dalam bahasa hukumnya mengedepankan praduga tak bersalah. Itu adalah etika-etika kita ketika apalagi ini masih baru dugaan dan belum sampai terbukti. Supaya ACT ini tidak terganggu dan lembaga-lembaga sejenis itu tidak terganggu karena soal kasus ini, dan kemudian kita juga wajib untuk menjaga supaya dalam kasus ini tidak kemana-mana, tidak ada ini ada dibawa ke isu terorisme, ada dibawa ke soal beberapa temuan beberapa kali dari ACT yang disinyalir misalnya ada bantuan kepada White Helmet termasuk kepada Gota, dan kemudian ada juga disinyalir ada bantuan ke kerusuhan di India. Ini dikatakan oleh intelijen India. Dari beberapa kejadian ini kemudian kalau PPATK menemukan itu, artinya kalau dia menemukan data lalu dia menyerahkan kepada Densus 88, ada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 yang mengatur pendanaan teroris. Tapi ada sesuatu yang mengganggu ketika ada orang-orang yang mendadak bergerak membela ACT meski mereka tahu ada penyelewengan di dalam. Memangnya siapa sih yang nggak jijik? Organisasi maupun orang yang sering mendapatkan transferan uang dari ACT inilah yang menjadi pembela ACT karena takut periuk nasinya hilang. Pengurus Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Pengacauan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Makmum Rashid, kembali mengungkit dugaan aksi cepat tanggap atau ACT untuk menerbitkan sebuah buku. Buku yang dimaksud berjudul Diari 212. Melalui akun Twitternya, @makmun_rashid, ia mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan buku Diari 212. Buku itu disampulkan dengan foto aksi 212 yang digelar di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Lalu, Makmun mencuitkan, ingat kasus John Ruh soal headpiece? Penyidik Subdit Cyber Crime Distreskrimsus PMJ menyita sebuah buku 212 dari rumah John Ruh F. Ginting. Kata Makmun, Juju Purwanto selaku kuasa hukum John Ruh di MAPMJ sempat ngomong begini, kalau nggak salah sponsornya itu ACT, Aksi Cepat Tanggap. Buku yang disusun oleh Nurbowo itu berisikan tulisan-tulisan dari media sosial pasca penyelenggaraan Aksi Bela Islam 3, yaitu pada 2 Desember 2016. Buku tersebut diterbitkan atas nama Forum Alumni Muslim Institut Pertanian Bogor atau FAM IPB. ACT dalam GNPF MUI mendukung penerbitan buku tersebut. Sebelumnya diberitakan berdasarkan laporan majalah Tempo, lembaga kemanusiaan ACT diduga menyalahgunakan anggarannya untuk kepentingan pribadi pimpinannya. Diduga saat Ahyudin menjabat sebagai presiden ACT memperoleh gaji 250 juta per bulan, sementara posisi di bawahnya seperti senior vice presiden digaji 200 juta per bulan. Vice Presiden digaji 80 juta per bulan dan Direktur Eksekutif 50 juta per bulan. Majalah Tempo juga menemukan dugaan dana ACT yang digunakan untuk kepentingan pribadi Ahyudin untuk keperluan rumah. Terkait hal itu pula, Novel Bamukmin merespons soal dugaan penyelewengan dana aksi cepat tanggap atau ACT tersebut. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212 ini menyebutkan siapapun yang menyelewengkan dana umat harus bertanggung jawab. Novel menuturkan, banyak umat Islam di Indonesia sudah antusias memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui ACT ini. Oleh karena itu, mantan tokoh Front Pembela Islam atau FPI meminta agar dugaan penyelewengan dana umat yang dilakukan ACT segera diusut secara transparan. Pasalnya, Novel tak ingin kasus dugaan penyelewengan dana ACT ditunggangi oleh kepentingan politik untuk kriminalisasi yang tidak sejalan. Padahal sudah terbukti loh bahwasannya Ormas 212 memberikan dukungan kepada ACT itu, yaitu organisasi yang mengatasnamakan pembelaan terhadap umat, tapi disinyalir memberikan bantuan kepada kelompok pengacau. Namun Ormas 212 ini malah seperti cuci tangan, yang seolah-olah menentang aksi yang dilakukan ACT tersebut. Oh, tidak bisa itu Ferguson. Dari tweet Twitter yang kemarin sempat viral pun menyebutkan jika ACT ini pernah mendanai aksi demonstrasi besar-besaran yang mengatasnamakan Islam.
Yang membuat tweet ini disinyalir adalah orang dekat dari Presiden ACT sendiri. Lengkapnya Anda bisa simak di akun Twitter @bungicang. Menanggapi hal itu, Bareskrim Polri bergerak menyelidiki kasus dugaan penyalahgunaan dana bantuan umat oleh aksi cepat tanggap. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan, penyelidikan terkait kasus ini ditangani langsung oleh Bareskrim Polri. Menurut saya, ini jelas ada penyelewengan yang terstruktur. Yang dilakukan oleh ACT adalah modus yang lazim dilakukan oleh organisasi-organisasi pengacau. ACT sendiri boro-boro berurusan dengan Tuhan, apalagi memikirkan Tuhan. Mereka mengelola dana sumbangan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Gurihnya donasi dan manisnya kedermawanan masyarakat Indonesia ternyata menjadi senjata tajam yang melukai kita. Dengan kedok donasi yang dibumbui oleh isu kemanusiaan, lalu ditaburi bumbu agama dan konsep seiman, masyarakat jadi tergugah, terenyuh, terketuk keras nuraninya untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Ini sekaligus membuktikan bahwa agama masih menjadi komoditas yang laris. Coba lihat saja, banyak penipuan terkait penjualan produk dengan tempelan embel-embel agama, penjualan rumah, umroh, investasi, dan lain-lain, ditawarkan atau dipromosikan oleh pemuka agama terkenal. Masyarakat sulit untuk tidak tergiur. Setelah kelompok Khilafatul Muslimin dipreteli dan dihajar, saatnya ACT ini juga diratakan jika memang terbukti menyimpang. Saatnya bersih-bersih radikalisme atau kelompok yang secara tidak langsung terlibat ke arah sana. Termasuk nih 212 yang secara masif memberikan dukungan kepada kelompok tersebut. Bagaimana menurut Anda? Viral lagi, video Egy Sujana diusir. Gegara serukan ganti presiden dan sebut presiden pikun, rakyat makin pintar drone. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kembali viral video yang memperlihatkan aktivis ternama sekaligus advokat kondang, Egy Sujana, diusir saat tengah pidato di atas mimbar lantaran menyerukan ganti presiden, viral di media sosial. Egy Sujana diusir lantaran serukan ganti presiden itu viral usai diunggah pengguna Twitter Jarwin Cita yang seperti dilihat pada Rabu 6 Juli 2022. Dalam narasi postingannya, netizen itu menyebut Egy Sujana dalam video unggahannya itu disuruh turun dari mimbar saat sedang orasi di Musyawarah Besar Pers. Selain itu, sang netizen Jarwin Cita meminta kepada Egy Sujana agar berhenti melontarkan provokasi lantaran rakyat sudah cerdas. Dilihat dari video itu, tampak awalnya Egy Sujana menyebut presiden sudah pikun dan pembohong. Oleh karenanya, ia menyerukan agar presiden segera diganti. Menurutnya, presiden harus diganti lantaran kebohongan dan kepikunan merupakan perbuatan yang tercela. Mendengar pernyataan Egy Sujana, para peserta Mubes Pers itu pun sontak naik pitam dan minta Egy Sujana segera turun dari mimbar. Karena menurut mereka itu bukan panggung politik. Selain itu, dalam video tersebut juga terdengar suara narator video menjelaskan perihal tayangan terkait Egy Sujana itu. Sang narator video yang bersumber dari kanal YouTube Laporan Harian itu mengatakan, jika Egy Sujana mengatakan pernah diusir saat menyerukan ganti presiden. Hal ini disebabkan karena Egy menyebut Jokowi tidak bisa bekerja dan tidak memerintah Indonesia dengan baik. Setelah menyerukan ganti presiden, kata sang narator, Egy Sujana pun lantas diteriaki pengacau oleh para mubes itu dan kemudian disuruh turun dan meninggalkan lokasi acara itu. Lucu dan koplak memang kelakuan para kadrun-kadrun di negeri ini. Bagaimana tidak? Kalau ada saja isu-isu receh yang dianggap kuat dan pas untuk dipublikasikan dan dijadikan viral di media sosial, sehingga menjadi santapan berita yang menjadi konsumsi publik. Bagaimanalah agar publik mendapatkan berita-berita baru, sehingga berita-berita seperti kasus korupsi Anies Baswedan terlewat oleh berita recehan. Contohnya nih, kabar tentang si Egy Sujana yang getol meneriaki Presiden Jokowi agar mundur dari jabatannya. Saya tidak tahu entah apa yang ada di benak Egy Sujana ini. Apakah masih waras atau memang sudah error alias gila? Ataukah sedang sibuk? Apakah mabuk makarnya kambuh lagi? Entahlah sobat. Yang pasti, Egy Sujana telah memiliki daftar hitam sebagai warga negara Indonesia karena tersangkut berbagai kasus, seperti kasus tuduhan makar yang pernah disandangnya. Melihat sepak terjang Egy Sujana sedari dulu mengingatkan bahwa ia tak lebih dari seorang yang kehilangan panggung seperti Rocky Gerung, Rizal Ramli, dan para otak blunder lainnya.
Atas dasar apa si Egy meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya? Apa karena dia terpinggirkan dan tidak mendapatkan lirikan, serta telah mendapatkan label si pembuat onar dan si tukang makar ini, sehingga dia membuat keributan lagi agar mendapat perhatian? Emang koplaknya kebangetan. Saya rasa tindakan Egy dan barisan kehilangan panggung CS itu hanya bisa menyebarkan hasutan dan tindakan makar yang meminta presiden yang sah turun dari jabatan dengan alasan dan dasar yang tidak jelas. Ya begitulah, kalau sudah gila politik, ngawurnya kemana-mana bukan? Menjadikan panggung pers sebagai panggung politik. Mungkin dia kira semua panggung adalah panggung politik. Tidak heran kalau mimbar ceramah agama pun dijadikan panggung politik. Gak sekalian tuh panggung dangdut buat nyewer politik sekalian Gi. Selalu naif dan bodoh saya kira. Sejatinya sudah baik pers masih mengundang Egy ke mubes mereka. Bukannya ngasih wejangan yang baik, malah ngasih ceramah politik. Diusirkan jadinya. Semoga saja orang seperti Egy Sujana ini kembali menyusul Rizik dan Munarboy, agar tidak lagi yang mabuk kekuasaan dengan cara licik, yang bisanya cuma teriak-teriak rezim Jokowi pendusta. Begitulah dungu-dungu. Bagaimana menurut Anda?